Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu Nadia. Yusron, iya. Iya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Duduk yang nyaman, Yus. Nggih. Yang santai saja. Gimana nih kabarnya tadi, hari ini? Sebenarnya hari ini tuh happy banget, Bu, senang banget. Tapi tadi pagi itu kayak agak ngerasa jengkel gitu loh sama teman-teman. Jadi agak lumayan. Kurang Ya, bagus. Itu ada hubungannya dengan yang kamu WA-kan itu? iya, ada, Bu. Oke, ya. Ini tadi pelajaran waktunya siapa? Waktunya Bu Justin bahasa Indonesia. Bu Justin. Iya. Sudah izin ya? Sudah. Oh ya, aman berarti ya. Nggih. Oke. Jadi Yusron, ini kita akan melakukan konseling berarti ya? Nggih. Sudah pernah konseling sebelumnya? Sudah, Bu. Berarti sudah tahu apa asas-asas dalam konseling? Tahu apa enggak? Belum kayaknya. Soalnya selama ini kan konselingnya itu gimana? Di luar BK. Jadi ketika ketemu di ruang guru atau di apa kayak gitu, gitu hanya aja. konsultasi Nggih, saja gitu nggih, ya. konsultasi. Oke. Jadi saya akan menjelaskan beberapa asas yang ada dalam proses konseling kita. Nggih. Yang pertama nanti ada asas kerahasiaan. Apa asas kerahasiaan itu? Jadi selama kita konseling yang kita bahas berdua ini akan menjadi rahasia kami saja, saya dan kamu. Jadi saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Itu asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke sini sukarela ya, Iya. ikhlas ya tanpa paksaan Nggih. ya. Kemudian yang disampaikan juga dari diri Yusron sendiri tanpa Bu Nadia harus memaksa, tapi kamu sudah sukarela menceritakan dengan sendirinya. Nggih. Dan yang terakhir adalah asas keterbukaan. Sebisa mungkin saat proses kita konseling, Yusron harus terbuka. Jadi Nggih. ada yang ditutupi agar proses konselingnya lancar, tujuan kita tercapai, dan Bu Nadia bisa mudah memberikan arahan-arahan dan Yusron bisa mencari solusi dari masalah yang dialami. Nggih. Gitu ya. Oke. Dari sebelum kita lanjut ke konseling, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kayaknya langsung aja deh, soalnya Udah ya? nggih, Oh, bener-bener udah ya, sudah nggih. paham ya atas kesepakatan kita. Kita sepakati dulu ini waktunya 20 menit cukup kira-kira? 15 sampai 20? Cukup, Bu, insyaallah. Itu ya waktu Nggih. kesepakatan kita ya. Jadi sudah siap ya berarti mulai konseling? Sudah siap. Oke. Waktu itu Yusron sudah WA Bu Nadia. Nggih. Nah, mohon maaf waktu itu saya lagi ada BIMTEK di Surabaya 4 hari. Yusron WA-nya hari apa Rabu ya? Nggih. Nah, dan saya bilang nanti Jumat ketemu lagi. Terus besoknya kita ketemu membahas pertemuan ini ya. Nggih. Ya, oke. Jadi dari chat itu Yusron merasa tidak nyaman dengan suasana kelasnya. Nggih, Bu. Gitu. Bisa diceritakan itu gimana ya? Sebenarnya yang ngebuat saya ngerasa nggak nyaman itu kayak ketika teman-teman itu terlalu menggantungkan gitu loh, Bu. Kayak kalau bahasa Jawanya itu ngenteng no. Jadi kayak ketika ada tugas itu mereka itu sering lupa, terus habis itu nanti pada saat di kelas itu pagi harinya mereka itu nyontek ke saya atau ke teman-teman lain yang memang sudah mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, saya kan merasa sudah bekerja keras, sudah bersusah payah buat menyelesaikan tugas, tapi kan terus seenaknya dicontek sama teman-teman yang lain kan agak ngerasa jengkel gitu. Berarti Yusron merasa jengkel ya atas perlakuan teman-teman seperti itu. Itu teman-teman hanya tertentu, maksudnya dia saja ya, itu aja atau hampir semuanya ya di kelas itu? Kayak ini teman kelas kan? Iya, teman kelas, Bu. Kayaknya sebagian besar apalagi yang laki-laki itu rata-rata kayak gitu, Bu. Itu Jadi, ya. Nggih, tapi nggak menutup kemungkinan juga yang perempuan kadang juga kayak gitu. Soalnya kan nggih, yang mungkin tugasnya dikerjakan lebih dulu terus rajin mengerjakan tugas kan bukan cuma saya aja, tapi banyak teman-teman yang lain juga beberapa. Berarti Yusron merasa jengkel dan kesal karena teman-teman itu
apa ya, hanya mengandalkan Yusron, tidak Nggih. mau apa ya, bertanggung jawab atas Nggih. tugasnya gitu ya. Betul. Oke, jadi tujuan konseling kita hari ini mengentaskan bagaimana mengurangi rasa kekesalan Yusron agar teman-teman tidak melakukan itu lagi. Nggih. Ya, gitu ya. Oke. Jadi kita hari ini akan memakai konseling dengan pendekatan realita, yaitu WDEP. Tahu WDEP? Sebelumnya belum pernah tahu, Bu. Dengar saja, pernah mungkin? Pernah beberapa Dengar kali, iya, WDEP. tapi nggak Tapi tahu maknanya lebih rincinya, oke, iya. jadi WDEP itu adalah singkatan dari W itu what, D-nya itu doing, E-nya evaluation, dan P-nya planning. Apa itu what? Jadi nanti kita analisis bareng-bareng apa keinginan Yusron dari permasalahan ini. Yang diinginkan itu apa? Nah, setelah itu doing. Apa yang telah dilakukan oleh Yusron selama ini untuk mengentaskan masalah tersebut ya, dan evaluasinya dari apa usaha-usaha yang dilakukan itu, evaluasinya bagaimana, bisa tercapai enggak gitu, dan akan ada planning, perencanaan lebih lanjut itu nanti bagaimana untuk mengentaskan masalah itu. Paham ya? Iya. Oke, jadi dari masalah yang diceritakan Yusron tadi, apa sih yang ingin Yusron dapatkan dari masalah itu tadi? Kamu inginnya apa maksudnya? Sebenarnya saya itu pengennya teman-teman itu pasti tentu lebih rajin mengerjakan tugas, terus habis itu nggak Boleh saya gampang. sambil Nggih. mencatat ya. Pengennya, what-nya. Yang pertama sambil Iya, sampaikan. rajin mengerjakan tugas, terus habis itu tidak ngenteng temannya yang sudah mengerjakan tugas atau menggantungkan dirinya kayak gitu-gitu. Oke. Terus habis itu kalau dua hal ini sudah terjadi kan nanti bisa menjadikan lingkungan belajar yang lebih inklusif, lebih enak gitu kan, Bu. Jadi Ya. pembelajarannya juga lebih nyaman Oke. gitu. Saya pengennya kayak gitu. Oke, berarti teman-teman kamu ingin teman-teman itu mengerjakan tugasnya Iya. sendiri, bertanggung jawab sendiri. Nggih, betul, Bu. Tidak ngentengno, Nggih, maksudnya menggantungkan. ya kalau tugasnya masing-masing individu ya dikerjakan sendiri Nggih, gitu. betul, Oh gitu Bu. ya. Nggih. Dari yang kamu inginkan ini, apakah ada usaha yang telah dilakukan Yusron ini selama ini? Nggih, sebenarnya sudah ada, Bu. Apalagi saya kan ketua kelas. Terus Oh, kemarin ketua kelas ya, iya, ya. betul, Bu. Terus kemarin itu sudah mencoba untuk membuat channel di WhatsApp gitu, channel kelas. Jadi untuk menginformasikan tugas-tugas besok hari, terus piket dan jadwal pelajarannya apa saja kayak gitu. Oh, itu sudah ada ya? Sudah. Berarti sudah dilakukan apa ya? Attention kayak besok tugasnya ini gitu. Oh, yang dilakukan buat info ke saluran itu. Nggih, saluran itu seperti grup ya? Nggih, di WhatsApp itu. Oke. Terus dari yang telah dilakukan Yusron itu, evaluasinya bisa berjalan nggak? Maksudnya apakah ada penurunan, teman-teman itu menconteknya agak menurun atau teman-teman jadi lebih sadar gitu nggak kira-kira? Nah, ini yang buat saya jengkel banget. Bukan saya sudah usaha buat bikin channel atau saluran WA, tapi beberapa teman-teman itu ada yang respon, tapi nanti kembali lagi nyontek, menggantungkan. Nggih. Jadi kayak susah gitu, Bu. Maksudnya beberapa kali nanti rajin, tapi nanti beberapa kali itu balik lagi menggantungkan kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya juga masih kurang. Tanggung jawab di kelasnya kurang. Ini ke Yusron aja apa ke teman-teman semua ya? Kalau beberapa yang saya tahu, beberapa teman-teman lainnya juga ada beberapa yang ngerasa kayak saya sih, Bu. Jadi mungkin cuman Yusron aja ya yang speak up, yang menceritakan ke sini ya. Oke. Dari evaluasinya begitu ya. Berarti rencana Yusron apa kalau gitu? Dari keinginannya itu biar teman-teman tetap mengerjakan tugas, tidak mengandalkan salah satu teman. Yusron sudah berusaha memberitahukan teman-teman lewat grup sebelumnya, berarti H-1 itu ya, malam hari. Betul, Bu. Oh, gitu.
rencana kedepannya apa lagi kira-kira? Untuk Kemarin menuntaskan itu saya sempat kepikiran untuk menginformasikan ke teman-teman di kelas langsung gitu Bu. Nah, Jadi oke. semisal hari ini untuk besok itu ada tugas apa, hari ini saya menginformasikan di kelas ada tugas ini, terus besok jadwalnya apa, Iya. piketnya siapa gitu. Jadi nanti sembari diingatkan melalui saluran atau channel WhatsApp, tapi juga sudah diingatkan di kelas gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih paham, Iya. lebih ada rasa tanggung jawab gitu. Berarti menyampaikan di kelas maksudnya Nggih. itu menyampaikan dengan Menyampaikan secara lisan oh gitu, Bu. langsung Nggih, ya nggih, tanpa ada menginformasikan grup secara ya. lisan. Nggih. Mungkin jika waktunya bisa diatur mungkin Yusron untuk menyampaikannya kan tadi sudah disampaikan di saluran WhatsApp itu, Nggih. tapi itu apa malam hari ya? Nggih, malam hari. Apakah kalau malam hari itu teman-teman bisa membuka dan langsung mengerjakan untuk waktunya tidak mepet? Nah, itu Menurut kamu? kalau menurut saya beberapa teman-teman itu kan ada yang termasuk jarang pegang HP atau jarang membuka WhatsApp. Nah, itu kan jadi kayaknya kalau mengingatkannya malam hari itu juga kurang efektif. Jadi mungkin nanti mengingatkan di saluran WhatsApp-nya itu setelah pulang sekolah pas, terus mengingatkan di kelasnya itu juga pada saat waktu secara lisan itu juga mungkin istirahat kedua atau begitu bel pulang. Jadi mereka lebih gampang untuk mengingat, lebih mudah memahami rasa tanggung jawab gitu. Jadi rencana Yusron nanti untuk kedepannya teman-teman diingatkan sebelum pulang, besok tugasnya ada tugas ini dan betul, diingatkan kembali, dikuatkan kembali di salurannya. Di saluran. Planningnya Yusron itu, perencanaan itu kira-kira bisa kamu mulai kapan? Itu bisa langsung diterapkan? Langsung diterapkan kayaknya nanti mulai hari ini juga hari sudah ini bisa. Ya. Oke, berarti nanti silakan dicoba dulu. Ini dilakukan gimana nanti hasil selanjutnya gitu ya. Oke Yusron, jadi saya boleh merangkum ini dari WDEP-nya ya. Dan jadi yang Yusron inginkan itu adalah ini. Kamu ingin teman-teman itu sadar mengerjakan tugasnya sendiri, tidak mencontoh di salah satu teman atau terutama kepada Yusron ya. Intinya sadar dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya yang dilakukan sebelumnya, mengingatkan lewat saluran itu, tetapi evaluasinya kurang berjalan dengan maksimal, hasilnya kurang ya. Jadi untuk rencana selanjutnya Yusron akan mengingatkan teman-teman lagi secara lisan di kelas dan menambahkan tetap di saluran itu di malam harinya untuk pengingatnya. Oke, gitu ya. Tuh. Jadi Yusron itu yang kita bahas tadi, ada yang kamu sampaikan lagi mungkin? Mungkin sudah cukup untuk sementara ini Bu. Ya, saya yakin pasti Yusron bisa kok menyelesaikan ini semua. Jadi tadi Bu Nadia tidak memberikan saran atau nasihat karena Yusron sudah paham, sudah tahu sendiri apa yang sebenarnya harus dilakukan. Saya hanya mengarahkan saja. Mungkin kemarin Yusron terlalu jengkel, jadi di emosinya itu kurang stabil, jadi kurang bisa apa ini solusinya gitu. Jadi saya hanya membantu untuk Yusron memenyakan solusinya itu. Saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan ini. Jadi Yusron ini nanti jika kamu mulai hari ini ya melakukan itu, apakah perlu nanti kita pertemuan lagi? Sepertinya perlu Bu. Nah, jadi nanti silahkan dilakukan rencananya Yusron. Berapa hari mungkin? Mungkin sekitar atau 2 minggu? 2 minggu mungkin Bu, menunggu progres teman-teman juga. Dicoba aja secara rutin dan jangan lupa nanti menyampaikannya dengan bahasa yang sopan ya, tidak dengan itu. Maksudnya biar bisa diterima dengan baik oleh teman-teman ya. Oke, jika nanti ada
kita perlukan pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua nanti Yusron bisa langsung ke sini, kita membuat janji temu atau melalui WA gitu Nggih, ya. nggih, siap. Itu saja Yusron. Sebelumnya ini ada lembar kepuasan konseling, kamu silahkan diisi Nggih. dari proses konseling kita hari ini, apa yang dirasakan Yusron. Ini nama konselingnya ditulis. Ini sangat memuaskan, Iya. memuaskan dan kurang memuaskan. Layanan pemecahan masalah. Ya, boleh tanda Iya. tangan di sini Oh Yusron. iya. Sama ditulis namanya. Terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Bu Nadia minta maaf jika ada kesalahan perkataan dan lain-lainnya. Bisa kita akhiri? Ya. Terima kasih banyak Bu Nadia sudah berkenan untuk konseling hari ini. Iya, sangat saya sangat menerima Yusron. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.